hari ini bertemakan Aku Ini Allahmu. Saat ini saudara kalau perhatikan situasi keadaan membuat orang ketakutan dan khawatir ya. Karena apa? Karena ada banyak hal yang sedang terjadi dan menimpa di sekitar kita. Ketika saya kemarin mendapatkan WA 3.000 karyawan Lion Air PHK. Terus kemana itu nanti? Kita melihat saudara, melalui tema pagi hari ini, Aku Ini Allahmu membawa kita, iman percaya kita lebih kuat, mantap dan tidak ada keraguan sedikit pun. Karena Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup saudara dan saya. Mari kita akan membaca di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan pagi hari ini mengingatkan saudara dan saya jangan takut. Karena 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan sebab Allah tidak pernah memberikan pada kita roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan semangat kekuatan. Kasih dan pada Tuhan, kasih pada keluarga dan kasih kepada sesama. Dan ketertiban, tertib waktu, tertib bekerja dan tertib segala-galanya. Dan semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9 dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi Tuhan, melakukan firman-Nya. Karena di dalam ayat Matius 6 ayat 8 dikatakan Bapa mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Tuhan menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Saudara, kadangkala ketika saudara diminta untuk kesaksian, saudara mau bersaksi bingung karena banyaknya berkat Tuhan. Tetapi kesaksian itu jangan yang hanya yang wow, wah, ya, dapat mobil, dapat rumah. Tidak saudara, kesaksian yang kecil, yang sepele itu sangat memberkati. Saudara, saya ingin bersaksi pagi ini ya. Kenapa saudara? Kalau saya melayani seorang anak Tuhan ya, yang juga pelayanan dan pada saat itu dia dari Tanon saudara Sragen ya. Dan pada saat dia datang saudara bawanya apa? Singkong. Karena tanamannya dia di desa singkong. Pohon baru dijabut gitu ya. Bawa singkong, kacang panjang ya, lalu telur bebek saudara. Tetapi ketika saya buka saudara, di bawah sendiri itu ada soklin ya, kayak rinso itu bubuk itu ya. Ada soklin dan pelembut itu di dalamnya saudara. Dan pada saat itu saya tuh berpikir ini kok aneh ya. Kalau ngasihnya sampo, sabun, colek, sabun rinso itu biasa. Ini semua kan kacang panjang, singkong, telur bebek ini kan untuk mulut saudara. Tapi ada embel-embelnya dikasihnya yaitu soklin itu tadi saudara. Ternyata saudara Tuhan itu maha tahu saudara. Karena ketika saya cuci pakaian yang terakhir itu sudah saya habiskan, saya koreti saudara. Saya belum sempat ke toko dan saya belum pulaan saudara. Biasanya saya suka beli 5, sabun coleknya 20, nanti saya taruh di toko kalau kita perlu tinggal ngambil. Waktu itu saya tidak sempat ke toko karena di sini ada 4 tukang yang bikin besi dan 2 yang bikin atap saudara. Jadi ada 6. Saya harus ngatur bolak-balik lupa itu beli saudara. Rupa-rupanya Tuhan tahu. Allah itu menyediakan segala sesuatu, disediakannya itu yang luar biasa saudara. Dan kita bersyukur kepada Tuhan untuk kita dalam kesaksian mempermuliakan Tuhan. Berkat Tuhan itu tidak harus yang wah dan wow. Sepele saudara. Karena Tuhan firman Tuhan mengatakan Bapa tahu apa yang kau perlukan. Ya, di dalam Matius 6 ayat 8 tadi dikatakan Bapa mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saya tidak doa, tidak minta. Terus tidak ada urusannya sama orang Tanon Sragen saudara. Karena konseling itu nggak mungkin saya komunikasi saudara. Tetapi Tuhan tahu apa yang saya perlukan. Ternyata itu habis sama sekali. Gak ada satupun di toko saya saudara. Dan pada saat itu saya berkata Tuhan kok yo ngerti yo nek aku wis duwe rinso atau soklin ini habis ya. Tuhan tahu dan Tuhan sediakan
melalui anak Tuhan dari Tanon ini, saudara. Jadi kalau kita melihat Tuhan tahu keperluanmu. Pagi hari ini Tuhan tahu kebutuhanmu. Maka Tuhan berkata jangan takut. Karena Tuhan dikatakan dalam ayat ini. Bukan hanya ketakutan yang hari-hari ini terjadi. Banyak sekali. Filipi 4 ayat 19 bagian A dikatakan. Ya, aku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dalam Kristus Yesus. Sehingga kita memuliakan dia melalui kesaksian. Kesaksian itu tidak usah panjang lebar. Singkat, tepat, padat. Nanti untuk minggu depan yang mau kesaksian lapor dulu sama Bu Nuri. Ya, besok saya mau kesaksian. Singkat, tepat, padat. Jangan bertele-tele. Ya, jangan takut sebab dikatakan kenapa Tuhan mengatakan jangan takut karena aku menyertai engkau. Dalam Matius 1 ayat 23 dikatakan namanya akan disebut Immanuel. Yang artinya Allah menyertai kita. Pertanyaannya, yakinkah saudara disertai Tuhan? Kalau saudara yakin, saudara tidak akan takut. Ya. Dalam Matius 28 ayat 20 dikatakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa yang dilakukan? Firman Tuhan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Enggak cuma sehari 2 hari, sampai pada akhir zaman. Penyertaan Tuhan luar biasa. Kalau manusia menyertai hanya sebatas, kadangkala saya ngomong sama seorang ibu, saya katakan, hamba Tuhan mengawasi anakmu sebatas yang saya bisa lakukan. Di rumah itu bagian kalian sebagai orang tua, betul? Enggak bisa pendeta 24 jam mengawasi anak saudara. Ya, di rumah itu bagian saudara untuk mengawasi, memberikan pengertian, memberikan input, masukan yang positif untuk anak-anak keluar sebagai pemenang. Karena itu firman Tuhan di sini mengingatkan pagi hari ini, ajar mereka melakukan firman Tuhan. Maka penyertaan Tuhan itu akan turun atas kita. Melakukan firman Tuhan disertai Tuhan. Coba beri noleh sama kanan kiri. Melakukan firman Tuhan disertai Tuhan. Melakukan firman Tuhan disertai Tuhan. Melakukan firman Tuhan disertai Tuhan. Tidak usah salaman. Melakukan firman Tuhan disertai Tuhan. Melakukan firman Tuhan disertai Tuhan. Amin. Saya disertai Tuhan. Iya. Kemarin ada seorang anak Tuhan yang tanya, Ibu masih keliling ke rumah sakit? Enggak semuanya, saya katakan. Kalau bisa saya cancel by phone atau video call. Tadi seperti kesaksian Ibu tadi. Tapi kalau tidak memungkinkan di posisi darurat saya tetap ke rumah sakit, saya katakan. Dan saya hanya minta Tuhan jaga dan lindungi sertai saya. Kan sekarang rumah sakit lebih ketat. Saya bawa anak saya 2 orang saja Bu. Ya udah KTP, nih KTP saya. Anak saya suruh di luar. Wes nunggu di luar, enggak boleh masuk banyak-banyak 2 orang tok. Jadi yang ngajak saya sama saya masuk. Kita melihat dalam kebenaran firman Allah pagi hari ini, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan disertai Tuhan. Amin. Kalau tanpa penyertaan Tuhan kita bingung sudah mau ngapain hidup ini. Ya. Yang kedua Tuhan ingatkan jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Tuhan menyatakan diri jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Yakobus 1 ayat 6 dan 7 dikatakan hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan jangan sama sekali bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Tidak punya pendirian. Mudah terbawa arus, bujuk rayu setan, saudara. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang bimbang tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Maka kita harus punya iman yang kuat. Amin. Saya bersyukur hari-hari ini ada banyak kesesakan, kesulitan dalam masalah ekonomi anak-anak Tuhan, saudara. Saya katakan jangan bimbang. Imani Tuhan lakukan sesuatu yang baik untuk dirimu. Karena itu dalam Matius 14 ayat yang ke-24 dikatakan ketika perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal, dia berteriak-teriak ketakutan. Tuhan berkata dalam ayat yang ke-27-nya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ketika Allah berkata,
aku ini Allahmu, maka jangan takut, jangan bimbang. Karena dia sanggup melakukan segala perkara. Ada seorang ibu yang punya anak bayi, bayinya rewel, nangis terus. Dia akhirnya berkata, cuk, jangan nangis, ini mama. Dan ternyata berhasil. Demikian pula dengan Tuhan kita. Jangan bimbang, jangan ragu. Ini loh, aku ada bersamamu. Ya, aku ini Allahmu. Aku mampu mengatasi masalahmu, jadi jangan takut. Amin. Mazmur 46 ayat 11 dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah ditinggikan di antara bangsa-bangsa di bumi. Jadi saudara, kita melihat kata aku adalah Allah yang luar biasa. Ketika tema ini datang bahwa aku adalah Allahmu, saudara dan saya diberikan satu kekuatan mantap, yakin bahwa dia sanggup melakukan segala perkara. Amin saudara. Kesaksian-kesaksian yang singkat, tepat, padat, yang itu penting sekali menguatkan kita sekalian. Ada banyak peristiwa, pengalaman yang terjadi dalam hidup kita. Kadangkala kalau kita melihat ada banyak anak-anak Tuhan yang kadangkala berkata, "Lo meh operasi drijine weok dadak didoake." Kemantapan orang tuh lain-lain. Ya, gak ada masalah saudara. 2 Samuel 7 ayat yang ke-22 dikatakan, sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Dan tidak ada Allah selain engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Gak ada yang sama seperti engkau, betul? Iya. Allah kita luar biasa. Alat musik sudah 40 juta habis. Ini alat musik. Makanya kalau nyemprot jangan kena ini ya. Ada semprotan disinfektan yang tidak bisa kena ke alat-alat. Ada yang khusus memang bisa ya. Jadi sayang juga kalau sampai ini ya. Tolong diperhatikan cara perawatannya. Dan kita bersyukur saudara. Di dalam firman ini dikatakan aku akan mengatakan hal ini supaya kita kuat. Tidak ada yang sama seperti engkau. Ini adalah satu garis bawahi saudara. Dan kita berkata, Tuhan terima kasih, engkau luar biasa. Amin saudara. Karena itu dikatakan kita bersyukur. Allah selalu mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita anak-anaknya. Yang ketiga saudara, aku akan meneguhkan dan menolong engkau. Di dalam ayat ini mengingatkan, Allah akan meneguhkan kita, iman kita, kasih kita, doa kita. Dan Tuhan akan menolong kita. Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kadangkala saya berpikir, kemarin ada satu anak Tuhan dia katakan, Bu, saya di Belanda tidak dapat kerjaan. Oh gitu, terus maksudnya gimana? Tolong didukung doa supaya dapat kerjaan. Dapat, tidak usah bingung. Sudah dapat kerjaan. Dan pada saat itu dia berkata, sudah terima pekerjaan. Mungkin saudara akan bertanya, golek gawean kok dadak telepon wong Solo kono koyo reneng pendeta. Victor Daud ada di sana di Belanda. Kita melihat saudara, ada kalanya seseorang itu berkata bahwa aku ingin mendapatkan sesuatu. Ketika belajar setir, SIM-nya ndak lulus di Belanda. Dia kontak lagi, tolong dong dibantu doa, ini ndak lulus SIM-nya. Terus saya katakan, doa pasti lulus. Begitu selesai ngomong, lulus. Saudara, kemantapan seseorang beda-beda. Kalau dipikir saya di sana kayak ndak ada pendeta. Tapi satu perkara, kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan meneguhkan iman kita dan pasti akan menolong saudara dan saya. Amin. Diberinya kapasitas kemampuan yang secara khusus Tuhan sediakan. Amin saudara. Saya beberapa waktu yang lalu saya berkhotbah. Donatur terbesar untuk rumah Tuhan, Tuhan Yesus. Bukan manusia. Tuhan Yesus. Hidupku bukan karena uang tapi karena kasih karunia Tuhan. Amin. Jangan berharap pada manusia yang buat kecewa, saudara. Karena itu di dalam firman ini yang terakhir dikatakan yang keempat, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.
Pegangan kita ini kepada Tuhan bisa lepas ketika kita kelelahan menghadapi masalah. Tetapi Tuhan yang memegang tangan kita, tangan Tuhan yang kuat, bahkan membawa kita pada kemenangan yang sempurna. Kalau kita pegangan, lemes saudara, karena masalah, karena sakit penyakit, karena penderitaan, pegangan kita bisa lepas. Tapi kalau tangan Tuhan yang memegang kita, takkan engkau jatuh dan terlepas. Sampai engkau berkemenangan, sampai engkau lulus, sampai engkau lolos, sampai engkau berhasil menjadi orang pilihannya Tuhan. Amin saudara. Saudara mau dipegang Tuhan? Tidak gampang saudara. Biasanya anak-anak Tuhan kalau dipegang itu berot-berot saudara. Berontak, pengen ucul, pengen lepas saudara. Gak nyaman, banyak aturan, banyak ini. Tapi kalau kita rela, tangan kita dipegang oleh tangan yang kuat, tangan Tuhan. Dikatakan tangan kanan, tangan kanan. Kanan ini lambang tangan yang lebih kuat daripada yang kiri. Tangan kanan Tuhan akan memegang engkau, membawa kemenangan. Imani saudara, hari-hari ini kita terus akan berkemenangan di dalam Tuhan. Saudara mau berdoa. Tuhan ingatkan pagi hari ini, menyatakan firman-Nya dengan tema yang jelas. Aku ini Allahmu. Aku ini Allahmu. Jadi tidak usah takut. Apapun yang dibutuhkan dalam kehidupan saudara, dalam pelayanan, dalam segala hal, dalam ekonomi rumah tangga, Tuhan menyediakan. Kemarin ada seorang ibu yang pada waktu datang dia berkata, Ibu terima kasih doanya, suami saya sudah pulang ke rumah Bapak. Persis ketika ibu berdoa dan di speaker di telinganya, dan saat amin selesai, les dia balik kepada Tuhan. Oh gitu, ya sudah, bersyukur saja sama Tuhan. Kemarin datang dia berkata begini, cerita. Mana bang hijau kuning macam-macam saudara. Tiba-tiba saya ngomong, stop, saya tak ngomong. Kamu tuh sedih bukan karena suamimu meninggal. Tapi ada banyak persoalan yang menimpa kamu yang membuat kamu menangis dan kamu sedih dan kamu tidak merasa nyaman. Tambah nangis saudara. Dia berkata apa? Setelah suaminya tidak ada, rumah itu sudah diwariskan saudara untuk pelayanan. Ya, dan pada saat itu anak asuhnya dia meminta haknya saudara. Saya katakan kalau sudah ada jalur hukum tidak usah takut. Dan kamu belajar berdoa. Dan kalau itu nanti diserahkan untuk hamba Tuhan untuk melayani juga. Ada hitam di atas putih ketika kamu suatu saat membutuhkan. Kamu juga bisa ambil kembali. Jangan karena hamba Tuhan, karena majelis kamu enjoy. Karena sekarang hamba Tuhan majelis juga yang semrawut banyak. Sorry ya kalau saya tanamkan ini, enggak apa-apa Bu, saya bersyukur. Dia katakan sambil nangis saudara. Dan saya berkata kepada dia, ingat Tuhan memelihara kamu. Kalau kamu pengen sehat, berhenti dari kepahitan. Kebetulan kemarin kita Jumat sharingnya bagaimana mengatasi kepahitan. Saya berdoa kalian dipakai Tuhan menjadi konselor-konselornya Tuhan. Kenapa? Hari-hari ini ada banyak orang yang kepahitan. Kepahitan sama pendetanya, kepahitan sama temannya, kepahitan sama keluarganya, suami, istri, anak ya. Tetapi pagi hari ini, dalam nama Yesus, buang itu kepahitan supaya berkat Tuhan mengalir. Amin saudara. Dan ketika itu dia berkata, iya ibu saya tahu Tuhan mengasihi saya. Maka saya kepingin sekali ketemu ibu untuk saya didoakan. Nanti Sabtu depan ada pertemuan keluarga, temui. Dan kamu tidak usah takut, Tuhan akan bela kamu. Ya, dia senang saudara sukacita kalau kita melihat prosedur proses kehidupan seseorang macam-macam saudara. Tapi satu hal, ini aku Allahmu. Allah kita tidak pernah membiarkan engkau berjalan sendiri. Allah kita tidak pernah membiarkan engkau mengatasi sesuatu sendiri. Dia ada bersama kita. Saudara masih ingat minggu lalu? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk mereka yang terpanggil, terpilih dan yang mengasihi Dia. Orang yang melakukan firman Tuhan dikasih Tuhan, tidak usah khawatir. Apa yang kau makan, kau minum, Tuhan sediakan. Amin saudara. Tuhan sediakan. Apapun kebutuhan. Tadi untuk operasi tangan yang kecil, untuk apapun Tuhan sediakan. Kalau secara manusiawi kita tidak mampu. Tapi kita punya Allah yang mampu segala-galanya. Karena itu tadi ayat mengatakan, aku akan memenuhi segala kebutuhan dengan kekayaan dan kelimpahan yang dari Tuhan. Ya,
Karena Tuhan akan menyediakan semuanya itu tepat pada waktunya dan Tuhan akan memberikan semuanya itu indah pada waktunya. Karena di dalam firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita untuk kita boleh bersyukur dan kita berkata, luar biasa Allahku. Karena Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan menurut kemuliaannya dalam Yesus Kristus Allah kita. Sudah senang? Senang. Dicukupi, dicukupi. Coba nengok kanan kiri sambil ngomong, aku dicukupi Tuhan. Aku dicukupi Tuhan. Tadi kan ada aku diberkati, aku dilimpahi kan pujiannya. Jadi saudara noleh sambil ngomong, aku dicukupi Tuhan. Aku dicukupi Tuhan. Orang kok dicukupi bapak mbokmu, tapi dicukupi Tuhan. Bapak mbokmu nek diberkati rasa mencukupi saudara. Jadi saudara noleh sambil ngomong, aku dicukupi Tuhan. Sadar enggak kalau saudara dicukupi Tuhan? Sadar harusnya. Cukupkan gendemimil, ya. Jangan koken gini saudara. Kemarin saya ditawari anak Tuhan, dia ngomong, ibu butuh enggak itu ini tadi face shield? Bisa pakai tulisan GSPDE Bethesda. Ora usah. Bingung aku ndak ndelokke kabeh do nganggo ngono. Ya, ditawari anak Tuhan. Dia produksinya banyak sekali dan dia katakan ini dipakai. Dia katakan ora usah wae. Pengep. Saya ndak telaten saudara. Saya dikasih juga enggak dipakai karena ndak telaten. Ya kalau yang dia diberikan kepada saya kan pakai kacamata gitu. Jadi lebih ringan memang ndak diikat gitu ya saudara. Sekarang ini hari-hari ini banyak sekali produksi yang seperti itu. Tapi saya bersyukur ya anak Tuhan ini dia berkata, biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Karena itu firman Tuhan di sini dikatakan yang pertama jangan takut. Karena Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Yang kedua Tuhan katakan jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Tidak ada yang tidak bisa dikerjakan oleh Allah kita. Amin. Secara manusiawi saya tidak punya apa-apa. Tapi kalau bersama Tuhan punya apa-apa. Amin saudara. Tiap hari terima kasih ya. Itu Mas Hendrik itu sampai kalau pulang rupanya koyo cat kabeh saudara. Mau jadi dhuwur nyogroi ya. Sing halus, sing rapi gitu ya. Dia masih mikir ki pendeta cerewet banget. Tapi saya bersyukur saudara karena pertolongan dia. Tidak ada yang kebetulan dia disuruh pulang ke Solo. Tidak ada yang kebetulan dia dipertemukan kami. Tetapi Tuhan punya waktu untuk membenahi rumah Tuhan. Amin saudara. Dia terus saudara. Nanti sebelah buat sekretariat kosong sudah Pak, bersih. Tinggal yang bagian belakang mau saya keramik. Ya. Jadi kosong bisa dipakai dan bisa digunakan semua. Full kosong. Bersih sekarang saudara. Ya. Dan plafon beres, udah bagus juga semuanya ya. Saya saat itu saya ngomong Tuhan beri aku hikmat, beri aku kekuatan bisa ngatur semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ngontang manting sana sini sana sini sana sini. Saya ngomong terima kasih. Nanti kalau konseling saya ngomong ada di mana Bu? Di gereja. Ya kemarin ada satu anak Tuhan yang datang dia ngomong gini Ibu ada orang yang mau beli rumah. Terus cari dukun ke Kediri. Terus ya aku cerita, lah ngopo kowe dodo ning Kediri? Wong aku duwe mbok dipakai Tuhan. Kowe iki aja promosi ngono, kowe dikira aku ya dukun meneh, aku bilang gitu ya. Ketawa saudara. Ndak aku cerita. Dia ngomong gitu. Ketika itu saya cerita, dia katakan, cerita piye? Opo-opo kok sembayang golek mboke toh? Ya, dia ditegur sama temennya satu kantor. Ngapa sih opo-opo kok ndoan nganggo mbokmu? Adek ngomong gitu. Kowe ngerti ra? Nek ora didoake, bojoku ora nyambut gawe ramangan saiki iki. Lho emangnya piye? Pada waktu itu dia minta, "Bu ini Bu aku didoake. Ini suami saya ditawari pekerjaan bagus sekali prospeknya." Tapi Tuhan jawab, "Enggak. Jangan pindah, suamimu tetap di situ." Nurut saudara anak Tuhan ini, ya. Apa yang terjadi saudara? Tidak lama kemudian ini yang bilang bagus prospeknya tutup termasuk yang punyanya. Bangkrut. Dan disitulah suaminya sampai hari ini masih bekerja, bisa makan. Dia bersaksi, dia bercerita kepada temannya, dia berkata kenapa aku cari mbokku? Karena aku tahu dia nek jawab kui ora penak, tapi aku ngerti bahasa mbokku. Jadi ketika dia ngomong tidak, saya tidak lakukan itu dan ternyata suamiku sampai sekarang masih bekerja.
bisa makan. Seandainya aku pindah pada waktu itu, bubar semua rancangan Tuhan. Dia bersaksi, saudara. Dan saat itu dia bersaksi kepada orang ini yang pergi ke Kediri cari dukun, saudara. Lalu dioper, pas dia telepon dioper, iki aku ngarepe mbokku, kowe ngomong seorang ibu, saudara. Dan akhirnya saya katakan, Tuhan sediakan itu untuk kamu. Dia berkata apa? Aku merinding, Bu, untuk jawaban itu. Imanono, Tuhan kasih untuk dirimu. Maka anak Tuhan ini ngomong, rasa hado-hado. Wong Tuhan itu maha kuasa. Dia tahu segala-galanya. Kalau dukun itu masih kecil. Karena Tuhan itu baik dukun. Dia maha tahu, maha kuasa, maha hadir, maha kekal untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Jadi ngapain cari ke dukun? Bukankah Tuhan kita itu luar biasa? Siapa yang mengakui Tuhan kita luar biasa? Lambaikan tanganmu. Jangan kemana-mana selain cari Yesus. Anak Tuhan ini bersaksi, saudara. Oh, kowe iso kesaksian toh? Oh. Ibu ngetira, nek aku eneng koncoku duwe masalah neng kantor. Ketika aku nyetel YouTube dari streamingnya ibu, saya bagi-bagikan ke orang-orang di sekitar saya. Iki cocok, go jawaban untuk dia. Ini cocok, jawaban untuk orang itu. Ini cocok, oh berarti kowe ngedum-ngedum ke streaming. Oh, ya ampun. Ternyata dia bagi-bagikan itu ke teman-temannya. Hebat, saudara. Itu bersaksi enggak? Bersaksi enggak hanya di mimbar, itu dibagi-bagikan. Oh gitu kerjaanmu bagi-bagi. Iya, Bu. Dan banyak orang yang diselamatkan, banyak orang yang dimenangkan, banyak orang yang mengerti tentang kebenaran, terutama bagian perkelentengan. Karena pasiennya dia ternyata banyak orang kelenteng, saudara. Jadi kalau ini kirim, saudara. Dan itu menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar dia. Saya tidak nyangka, saudara, anak Tuhan ini bisa segesit itu untuk menyampaikan kesaksian melalui streaming pelayanan kita di Bibis Baru. Karena itu kita bersyukur pagi hari ini jadilah anak-anak Tuhan yang siap dan tahan uji. Jangan takut dengan situasi keadaanmu, berdoa, beri aku kuat, beri aku sehat. Ya, Ibu Titi kemarin telepon saya, Ibu udah mulai kue ketelatan, orang nek sing ngabari aku, ya kue sesuk teko. Bingung dia, karena nongkrong di rumah terus, teko. Saya ngomong gitu, ya kenapa? Ternyata enggak ada yang ngontak, saudara. Dia ndekem di rumah, stay at home terus, saudara. Tapi puji Tuhan ketika dia kontak saya, udah ada ibadah, kamu yang ketinggalan saja, enggak ada satupun yang ngabari saya, Bu. Oh puji Tuhan, ya saking pintere. Kowe ora tau nyetel YouTube jadi kowe ora ketinggalan, ndak pernah ngerti. Ya. Dan saya bersyukur, saudara, Tuhan itu sangat baik. Ada banyak anak-anak Tuhan yang tanya, udah mulai ibadah? Sudah. Kita harus maju terus di dalam Tuhan. Amin, saudara. Ini sudah di akhir zaman, mau ngapain lagi toh? Orang mati itu waktu-waktu cepat sekali, hari ini sakit, besok mati. Ya toh? Dan saya bersyukur. Kalau 2 hari berturut-turut saya melayani kematian di Tiongting, saya bersyukur. Tiongting sudah dibuka. Makanan boleh masuk. Yang kemarin tidak boleh. Kalau kendelingan harus 5 mobil, 20 orang keluarga. Sekarang sudah dibuka. Boleh. 3 hari, 5 hari boleh. Kemarin tidak boleh, saudara, mati hari ini siang kubur. Bingung-bingung ke orang, saudara. Jadi saya pencolotan kalau pelayanan, saudara. Dan saya bersyukur ini sekarang sudah dibuka, di Tiongting bisa masuk. Ya. Maka yang jual wedang dongo, yang hek gaul bisa masuk, Zan. Karena dulu enggak boleh rubung-rubung. Udah bisa masuk. Saya bersyukur karena mereka sudah bisa mengatasi dirinya sendiri dengan menurut pada aturan pemerintah. Protokol kesehatan. Ya, kita tahu ini tadi pemimpin pujiannya siapa yang termogan? Enggak ada pasti. Siapa? Nah, penggantinya siapa? Iya. Iya, digunakan ini ada si Daniel. Makasih Daniel sudah kolektan pagi hari ini. Gunakan dia. Ya, manfaatkan dia. Suruh jaga pintu. Ya, Daniel, jaga pintu ya untuk bisa latihan melayani Tuhan, saudara. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus baik enggak? Bilang kanan kiri, Tuhan Yesus baik loh. Untukku dan untukmu, ya kasih tahu Tuhan Yesus baik untukku dan untukmu. Amin.
Tuhan Yesus baik untukku dan untukmu. Baik, Ica. Tuhan Yesus baik buat Yelin. Baik, haleluya. Ya, kita terus semangat bersama Tuhan karena Tuhan bisa melakukan segala perkara. Puji nama Tuhan. Ketika Tuhan berkata, aku ini Allahmu, tidak ada satu keraguan satupun dan tidak ada kebimbangan satupun, dan kita yakin tangan Tuhan yang kuat akan memegang kita untuk selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur pagi hari ini kita akan memuji satu pujian, yaitu Tuhan adalah kekuatanku, ya. Kekuatan di hidupku maksudnya, ya. Kita tetap pagi ini akan berdoa untuk anak-anak yang mau kuliah, biarlah dapat sekolah yang terbaik yang sesuai dengan keinginan mereka. Kita berdoa, ya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu pagi hari ini, Engkau menyatakan diri-Mu kepada kami. Aku ini Allahmu. Tidak ada satupun yang tidak mampu dan untuk Kau kerjakan untuk kami. Karena Engkau Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Dan bagimu tidak ada perkara yang sukar dan tidak ada yang mustahil. Biarlah firman-Mu ini memberi kekuatan kepada kami untuk tidak goyah. Karena tangan-tangan-Mu, tangan kanan-Mu yang kuat memegang kami Tuhan, membawa pada kemenangan. Kami tidak sendiri karena Engkau selalu turut bekerja dalam segala sesuatu. Kami bersyukur dan kami tidak lagi ragu dan bimbang karena kami yakin Engkau sanggup mengubah segala sesuatunya menjadi indah dan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Ajarkan kepada kami selalu bersyukur karena Engkau tidak kurang satupun untuk menolong kami dengan cara-Mu yang ajaib, dengan Engkau mampu melakukan semuanya. Karena itu pagi hari ini kami berdoa yang ada di dalam perjuangan pergumulan dalam ekonomi. Kami saat ini bersahati bersama jemaat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup menolong, menopang tepat pada waktunya. Hari ini juga kami mohon pertolongan-Mu. Hari ini juga kami mohon belas kasihan-Mu. Turunkan atas kami semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, kami bersyukur karena Engkau akan terus menyertai perjalanan hidup kami sampai pada akhir zaman. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami, bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri. Kami punya Allah yang perhatikan kami, Allah yang peduli kami, Allah yang sungguh-sungguh luar biasa, yang sudah memberi kekuatan kami untuk kami boleh melihat kemuliaan Tuhan hari-hari ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Meteraikanlah perkataan firman-Mu di dalam diri kami masing-masing, sehingga kami tidak goyah, tetapi diteguhkan oleh firman-Mu, dan kami percaya Engkau sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Pagi ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang menentukan untuk perkuliahan, dimanapun mereka melanjutkan sekolahnya. Maka saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, sediakan yang terbaik untuk anak-anak kami Tuhan, semuanya. Dan tanpa terkecuali Engkau melihat kerinduan mereka. Mereka yang setia, yang sungguh-sungguh melayani dan mengasihi Engkau, Engkau akan berikan prioritas secara khusus. Karena itu Bapa, kami menyerahkan setiap pribadi yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan sekolah yang terbaik. Engkau berikan yang terbaik untuk mereka semua. Hamba juga berdoa Bapa, untuk anak-anak Tuhan yang sakit di pagi hari ini. Biarlah tumpangkan tangan-Mu Tuhan yang penuh kuasa. Karena oleh bilur-bilurnya Engkau disembuhkan. Dan kami percaya pagi hari ini jamaah-Mu turun atas jemaat Tuhan, dan semua diberi perlindungan oleh Tuhan secara khusus. Kami percaya Tuhan akan backup kami semuanya hari-hari ini dengan kuasa Tuhan. Karena tanpa Engkau Tuhan, kami tak mampu melakukan apapun. Lindungi sertai kami Tuhan, dan tanpa terkecuali setiap pribadi yang ada di ruangan dalam maupun di luar, Tuhan sertai mereka, lindungi mereka dari segala sakit penyakit, dari segala sesuatu yang buruk dalam nama Yesus. Kami tolak keluar saat ini juga. Kami percaya Roh-Mu Tuhan ada bersama kami, memberikan penghiburan, kekuatan, sehingga kami tidak letih lesu, karena kami akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Bapak, hamba juga teringat untuk pemerintahan kami Indonesia di acara resesi ekonomi saat ini. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada Bapak Presiden, Wakil, dan stafnya, jajarannya sampai ke RT RW. Tuhan mampukan beliau-beliau untuk memimpin bangsa kami Indonesia, sehingga mereka diberikan kekuatan kesehatan
kekuatan untuk mereka boleh sungguh-sungguh mengasihi dan menjalankan tugas mereka di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Biarlah suasana di pemerintahan kami ini Engkau yang ambil alih Bapak. Karena kami tahu tanpa kuasa-Mu kami tak mampu melakukan apapun. Karena itu Bapak, kami percayakan semuanya di dalam tangan Tuhan. Dan terima kasih karena Engkau sudah menyatakan diri-Mu Tuhan kepada kami pagi hari ini. Kami tidak lagi takut, tidak bimbang, dan kami kuat karena Engkau memberikan kemenangan. Terpujilah nama Engkau Bapa. Bila sebentar juga kami tinggalkan tempat ini Tuhan, kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang di dalam putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus memberi kekuatan penghiburan dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Silakan saat teduh sejenak.